Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak dinonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham EKAD. Saham EKAD pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 680. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham EKAD juga bergerak sangat downtrend. Setelah sebelumnya masih gagal naik menembus resisten kuatnya di EMA 150. Dan saat ini masih bertahan di atas daerah support di harga 650. Jadi kemarin saham EKAD sempat turun mendekati harga 650 dan naik kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing tidak terlalu tertarik untuk membeli saham ini. Dari data yang kita dapat, saya melihat saham EKAD masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 600. Jadi dalam satu minggu ke depan, sepertinya support di harga 650 pasti akan terlewati. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham EKAD ini, sebaiknya tunggu di harga 600. Saat terlihat rebound, baru teman-teman entry. Jika dalam satu minggu ke depan harga 600 juga terlewati, sebaiknya tunggu di harga 500. Yang juga merupakan support kuat untuk saham ini. Jadi untuk teman-teman mau average down juga sama, tunggu di harga 600 atau 500. Tapi untuk average down juga saya tidak terlalu menyarankan, karena saham EKAD ini untuk investasi juga kurang terlalu bagus. Dan saham ini juga tidak terlalu liquid saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 5.750. Bisa kita perhatikan di grafik. Walaupun hari Jumat kemarin INDF berhasil naik, tetapi candle yang terbentuk kurang bagus karena shadow-nya lumayan panjang. Jadi kemarin INDF sempat turun menyentuh harga 5.500 yang merupakan support saat ini dan mulai rebound dari daerah support itu. Dan sempat naik menyentuh resisten di harga 6.000.
Jadi jika kita gambarkan, ini supportnya, ini daerah resistennya. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 hari terakhir ini asing terlihat sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, INDF layak untuk kita amati pergerakannya. Tetapi sebaiknya jangan entry dulu. Paling amannya adalah tunggu INDF berhasil naik di atas harga 6.000 baru kita ikutan entry. Jadi kita amati pergerakan INDF dalam 1 minggu ke depan. Apabila INDF berhasil naik di atas harga 6.000 plus bandar dan asing juga masih terus melakukan akumulasi, kita boleh ikutan entry. Karena apabila masih gagal naik menembus resisten harga 6.000, INDF masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di harga 5.000. Jadi walaupun hari Jumat kemarin naik, ini masih belum menandakan bahwa INDF akan mulai rebound dan uptrend kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham BJTM. Saham BJTM pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 6% lebih ke harga 428. Bisa kita perhatikan di grafik, BJTM juga masih bergerak sangat downtrend. Dan kenaikan 6% ini masih belum bisa kita bilang akan mulai rebound dan naik tinggi dalam beberapa hari ke depan. Karena kenaikan ini sangat wajar setelah penurunan hampir 1 minggu terakhir ini. Jika kita perhatikan, BJTM memang berhasil rebound dari daerah support di harga 400. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sangat downtrend. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 6% ini. Walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang kita dapat, sebenarnya BJTM masih berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 450. Selain itu masih ada satu resisten kuat di harga 500. Selama BJTM masih gagal naik di atas harga 500, maka garis downtrendnya masih belum patah. Jadi selama masih gagal naik di atas harga 500, peluang untuk masih melanjutkan penurunan masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang hari Jumat kemarin berhasil membeli saham BJTM di sekitar harga 400, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di sekitar harga 400, belum perlu melakukan take profit maupun cut loss. Karena masih ada peluang untuk naik menuju harga 500. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin take profit setelah membeli di harga 400, boleh take profit apabila minggu depan saat menyentuh harga 450 BJTM mulai turun kembali. Jadi saat mendekati harga 450, jika kita lihat BJTM mulai berbalik arah, sebaiknya take profit dulu. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BJTM, saran saya tetap paling aman tunggu di harga 400. Jadi kita tunggu BJTM turun kembali menuju harga 400 dan rebound baru kita entry. Karena minggu depan saya lihat bursa IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik hampir 10%. Dan ditutup di harga 2.880. Bisa kita perhatikan di grafik, kenaikan hampir 10% ini sangat wajar karena Telkom setelah turun lebih dari 10% dalam 1 minggu terakhir ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 10% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan tinggi hari Jumat kemarin.
Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing malah masih terus melakukan distribusi dalam jumlah besar. Jadi asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat, sudah bisa kita simpulkan kenaikan Telkom ini hanya akan berlangsung sementara. Karena bandar dan asing tidak memanfaatkan kenaikan ini untuk mengakumulasi saham Telkom. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Telkom pada kenaikan Jumat kemarin, sudah harus hati-hati dan boleh take profit apabila terlihat saat Telkom naik mendekati harga 3.000 sudah mulai turun, sebaiknya take profit. Karena memang Telkom masih berpeluang untuk naik menyentuh atau mendekati resisten harga 3.000. Tapi untuk menembus resisten harga 3.000 sepertinya akan sulit. Karena belum ada kekuatan dorongan dari bandar maupun asing. Nah, selama resisten harga 3.000 belum berhasil terlewati, garisnya masih akan bergerak downtrend. Jadi, Telkom masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di harga 2.500. Jika kita gambarkan, kemarin Telkom sempat turun menyentuh harga 2.500 dan rebound. Jadi, masih ada harapan besar Telkom untuk turun kembali mengetes di area support di harga 2.500. Jadi, saya tidak menyarankan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Telkom untuk langsung entry pada hari Senin depan. Sebaiknya kita tunggu dulu hari Senin depan penutupannya gimana. Apabila Telkom ditutup masih naik disertai adanya akumulasi, teman-teman masih boleh entry. Tapi apabila terlihat ada kenaikan tapi masih terus distribusi, sebaiknya jangan entry dulu. Karena kemungkinan besar pasti jebakan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.